Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan mengupas tuntas perjalanan panjang dan dinamis dari sejarah peradilan militer di Indonesia. Dari masa penjajahan hingga era reformasi, mari kita telusuri bersama bagaimana peradilan militer berkembang dan berperan dalam sistem hukum negara kita. Sebelum Perang Dunia Kedua, peradilan militer Belanda di Indonesia dikenal dengan Krijgsraad dan Hof Militair Gerechtshof. Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya yang terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia, yaitu KNIL, dan anggota Angkatan Laut Belanda. Kemerdekaan negara Republik Indonesia merupakan titik awal penegakan hukum oleh bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dan kaidah yang fundamental berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan. Setelah berdirinya negara Republik Indonesia, pemerintah tetap mempertahankan badan-badan peradilan serta peraturan dari zaman pendudukan Jepang dengan perubahan atau penambahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada latar belakang politik seperti yang telah diutarakan, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Undang-Undang Nomor 14 1970 tersebut merupakan resultan dari pertentangan pendapat antara kelompok komponen Orde Baru dengan kekuatan kelompok militer yang tidak menghendaki kekuasaan lembaga peradilan negara Republik Indonesia terlepas dari kontrol pemerintah atau birokrasi. Tempat kedudukan peradilan militer utama berada di ibu kota negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum peradilan lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima, dan apabila perlu peradilan militer dan peradilan militer tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya, juga apabila diperlukan peradilan militer dan peradilan militer tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Panglima Militer Utama. Sedangkan peradilan tertinggi dalam peradilan militer tingkat kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saat ini peradilan militer di Indonesia terus berkembang dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Peran peradilan militer dalam menjaga disiplin dan hukum di kalangan militer tetap penting, namun harus seimbang dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Harapan ke depan adalah peradilan militer yang lebih transparan, akuntabel, dan adil sejalan dengan perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Perjalanan panjang peradilan militer Indonesia adalah cerminan dari usaha bangsa kita dalam mencari keadilan. Jika Anda menikmati video ini dan ingin belajar lebih banyak tentang sejarah dan hukum di Indonesia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami menggugah video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.